Episode dimulai dengan seorang preman mulai menggantung Safi di udara dengan derek dan kemudian mulai mengirimkan pesan video kepada Sai yang mengancamnya untuk meninggalkan Gadziroli jika dia menginginkan putrinya kembali. Virat yang ketika itu bersama dengan Sai dan Vinayak tiba di sana. Sai pun memohon-mohon agar putrinya diselamatkan dan kemudian ketika itu preman itu mengejek Virat bahwa polisi tiba di tempat kejadian untuk pertama kalinya pada waktu yang tepat. Sai berteriak kepada preman itu untuk membebaskan putrinya. Preman itu pun akhirnya bertanya apakah dia tidak menonton videonya di mana putrinya memohon-mohon untuk menyetujui permintaan dari pamannya. Sai pun mulai bergegas menuju Safi. Virat menghentikannya dan kemudian meyakinkan bahwa dia sendirilah yang akan menyelamatkan Safi. Preman itu pun akhirnya mulai melanjutkan dialog dan dramanya. Virat memperingatkannya dia akan membunuh mereka semua jika sesuatu terjadi pada Safi. Saya pun mengatakan hal yang sama. Preman itu pun kemudian bertanya apakah dia akan melompat dan menyelamatkan putrinya. Preman itu bertanya lagi kepada Virat kenapa dia rela mempertaruhkan nyawanya untuk Sai yang memiliki banyak kekasih jika dia adalah ayah dari Safi. Sai pun marah dan memperingatkannya untuk menghentikan omong kosongnya dan membebaskan putrinya. Virat akhirnya memukuli para penjahat yang ada di sana dan kemudian langsung berlari ke arah Safi. Preman itu pun mengancam akan menjatuhkan Safi jika dia menyentuh anak buahnya lagi. Dia pun akhirnya memerintahkan para penjahatnya untuk memukuli Virat dan Safi akan tetap aman sampai Virat terus-menerus disiksa. Akhirnya Virat pun mulai meninju mereka semua dan kemudian ketika itu dia berhenti mendengarkan Sai memohon-mohon untuk menyelamatkan putri mereka. Para penjahat itu akhirnya mulai menganiaya Virat dengan brutalnya hingga Virat pingsan. Sai bergegas menghampirinya dan mencoba untuk membangunkannya namun tidak bisa. Preman itu pun berkata, "Ini adalah kenyataan, ini bukanlah film. Pahlawan akan bangun di film-film, namun pada kenyataannya yang terjadi tidak demikian." Mendengarkan hal itu, Safi dari atas sana memohon-mohon kepada Virat untuk bangun dan menyelamatkannya. Akhirnya Virat mulai bersemangat kembali. Dia pun terbangun dan mulai menganiaya para penjahat yang ada di sana. Sai mencoba untuk mengeluarkan operator derek, tapi ternyata penjahat lainnya mendorongnya keluar. Virat pun akhirnya mulai memukuli satu persatu semua penjahat dan langsung bergegas ke Sai. Dia pun langsung memintanya untuk percaya padanya. Dia mencoba untuk mengeluarkan operator dereknya dan kemudian berusaha untuk menurunkan Safi. Pahi sendiri mulai menelpon Virat namun ternyata Vinayak yang mengangkat teleponnya. Dia memberitahukan kepada ibunya bahwa terjadi penculikan Safi dan Virat sedang bertarung dengan para penjahat untuk menyelamatkannya. Pahi pun mulai panik dan kemudian memberitahukan keluarga tentang hal itu. Virat pada akhirnya mulai melempar operator dereknya keluar dan mencoba untuk menurunkan Safi, tapi ternyata dia menemukan tuasnya tidak berfungsi. Dia pun akhirnya meminta Sai untuk memegang tali. Dia pun memintanya untuk menjadi berani jika dia ingin menjadi Safi selamat di sana. Akhirnya perlahan-lahan Virat mulai memanjat tali dan kemudian perlahan-lahan mencoba untuk menurunkan Safi. Akhirnya dengan bantuan dan kerjasama dari Sai, Virat pun berhasil menyelamatkan Safi dari penculikan yang dilakukan oleh penjahat itu. Sai pun langsung bergegas ke arah mereka semua dan kemudian mulai secara emosional memeluk Safi. Virat sendiri langsung menuju ke arah premannya dan ketika itu para preman mencoba untuk menembaknya namun ternyata dia berhasil melempar pistolnya dan membuatnya terjatuh. Virat pun berhasil menghancurkan para penjahat yang tadi menculik Safi. Setelah beberapa saat, salah satu preman mulai mengarahkan pistolnya ke Vinayak dan kemudian memperingatkan Virat untuk mengampuni Gula Brau, pimpinan dari penjahat itu, atau dia akan menembak Vinayak. Sai pun mencoba untuk menyelamatkannya dengan cara mengarahkan pistol lainnya ke bosnya dan kemudian memperingatkan preman itu untuk mengampuni Vinayak atau dia akan menembak bosnya. Safi sendiri melempari pistolnya dengan batu dan kemudian pistol yang dipegang oleh preman itu pun terjatuh. Sementara preman lainnya celakanya mulai mengambil pistol dan kemudian mulai menembak Safi. Namun ternyata yang terkena adalah Virat. Virat langsung melompat ketika Safi hendak ditembak oleh preman tersebut.
Firat pun langsung tak sadarkan diri dan mulai berdarah. Safi dan Vinayak memintanya untuk membawa Firat ke rumah sakit dan saya sendiri berpikir tidak ada rumah sakit di dekat sini. Jadi dia sendirilah yang perlu merawat Firat. Akhirnya saya meminta anak-anak untuk membantunya mengangkat Firat dan kemudian membaringkannya di mobil. Setelah beberapa saat pada akhirnya, saya berhasil memasukkan Firat ke dalam mobil dan kemudian langsung duduk di kursi pengemudi. Safi pun bertanya dulu kepada ibunya siapa yang mengajarinya mengemudi. Terbayanglah kilas balik, ternyata Firatlah yang mengajarinya mengemudi. Akhirnya, saya pun mengatakan kepada putrinya, tidak ada waktu untuk membahas semua itu. Mereka harus menyelamatkan Firat terlebih dahulu. Vinayak menyarankan saya untuk menyetir ke akademi polisi tempat mereka tinggal saat ini. Akhirnya saya mulai menyetir ke akademi polisi dan melalui telepon meminta Usa untuk tiba di akademi polisi dengan peralatan medisnya karena Firat menderita luka tembak. Dia pun mulai tiba di akademi polisi dan mulai memanggil petugas untuk meminta bantuan. Petugas akhirnya memberitahukan bahwa ada apotek di sini, tapi dokternya sedang cuti. Saya akhirnya memintanya untuk tidak khawatir tentang itu. Mereka berdua pun kemudian pergi ke apotek. Dia pun kemudian meyakinkan Safi dan juga Vinayak bahwa Firat akan segera sembuh. Saya sendiri pada akhirnya perlahan-lahan mulai mengeluarkan peluru dari tubuh Firat dengan menebak-nebak tanpa kehadiran mesin X yang tidak ada di sana. Terjadilah kilas balik momen romantis antara mereka berdua. Sementara Vinayak sendiri bersikeras untuk tinggal bersama Firat malam ini. Saya akhirnya meyakinkannya bahwa dia akan merawat Firat dan mengirimnya pulang bersama dengan Usa dan Safi. Akhirnya kini Firat dan juga saya berdoa satu sama lain. Namun posisi Firat tak sadarkan diri. Saya pun mulai merawat Firat sendiri dan kemudian mulai menangis terbayangkan momen pada peristiwa masa lalu ketika mereka berdua masih bersatu satu sama lain. Sementara dari kejauhan, Usa berpikir bahwa saya merawat Firat dengan baik. Ia berharap mereka berdua bersatu kembali. Ia pun mulai berdoa untuk kebaikan Firat ataupun saya. Keesokan harinya, saya mulai melihat obat-obatan habis dan memberitahukan kepada Usa bahwa dia akan keluar dan membawa obat-obatan dan memberitahu kepada Usa jika kondisi Firat sedikit memburuk. Ia pun mulai pergi bersama dengan seorang petugas dan ketika itu Pakhi sendiri berdoa untuk melindungi suami dan putranya. Dia pun bertanya kepada Mohit kapan mereka akan sampai. Mohit pun berkata sebentar lagi. Saya sendiri akhirnya mulai sampai di toko obat dan mengetahui bahwa dia hanya bisa mendapatkan suntikan di kota. Dia pun mulai teringat Jagdab dan langsung menelponnya meminta bantuan darinya. Bawakan sebuah suntikan yang nanti suntikan itu dikirimkannya ke kantor polisi. Akhirnya Jagdab pun mulai menyanggupi. Pakhi sendiri pada akhirnya mulai sampai di akademi polisi dan langsung bergegas ke kamar Firat. Saya kembali dan terkejut. Ternyata sudah ada Pakhi di sana. Dia pun melihat manga sutra dari Pakhi dan menyadari bahwa Pakhi sekarang adalah istri Firat. Pakhi memohon-mohon kepada Firat untuk bangun dan berbicara dengannya. Vinayak sendiri menghampirinya sambil memanggilnya mama dan Pakhi pun memeluk serta memanjakannya. Saya dari kejauhan langsung patah hati melihat hal itu. Ia nampak cemburu karena Firat sudah benar-benar menjadi suami dari Pakhi. Episode pun kemudian berakhir.